Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang keamanan. Pendahuluan. Kebutuhan akan mekanisme keamanan dalam sistem terdistribusi muncul dari keinginan untuk berbagi sumber daya. Jika kita menganggap sumber daya bersama sebagai objek, maka persyaratannya adalah melindungi proses apapun yang merangkum objek bersama dan saluran komunikasi apapun yang digunakan untuk berinteraksi dengannya. Peran kriptografi. Kriptografi digital memberikan dasar untuk kebanyakan komputer mekanisme keamanan, tetapi penting untuk dicatat bahwa keamanan komputer dan kriptografi adalah subjek yang berbeda. Kriptografi adalah seni yang penyandian informasi dalam format yang hanya dapat diuraikan oleh penerima yang dituju. Nama-nama yang familiar untuk protagonis dalam protokol keamanan: Alice peserta pertama, Bob peserta kedua, Carol partisipan dalam protokol 3 dan 4 pihak, Dave peserta dalam protokol 4 pihak, Mike eavesdropper, Mallory penyerang berbahaya, Sarah sebuah server. Nama-nama yang ditunjukkan pada gambar 11.1 digunakan secara luas dalam literatur keamanan dan menggunakannya secara bebas. Di sini belum dapat menemukan asal-usulnya. Ancaman dan serangan. Serangan man in the middle adalah bentuk gangguan pesan di mana penyerang mencegat pesan pertama dalam pertukaran kunci enkripsi untuk membuat saluran yang aman. Penyerang mengganti kunci yang disusupi yang memungkinkan mereka mendeskripsi pesan berikutnya sebelum mengenkripsi ulang dengan kunci yang benar dan meneruskannya. Serangan ini mungkin efektif bahkan dengan pesan yang diautentikasikan dan dienkripsi. Serangan yang berasal bergantung pada penemuan celah dalam keamanan sistem. Ancaman. Ancaman dari kode seluler. Beberapa baru-baru ini pemrograman yang dikembangkan bahasa telah dirancang untuk memungkinkan program dimuat ke dalam proses dari server jauh dan kemudian dijalankan secara lokal. Dalam hal ini, objek dan antarmuka internal dalam proses eksekusi dapat terkena serangan oleh kode seluler. B. Kebocoran informasi. Jika transmisi pesan antara dua proses bisa diamati, beberapa informasi dapat diperoleh dari keberadaannya. Misalnya, banjir pesan ke dealer di saham tertentu mungkin menunjukkan tingkat perdagangan yang tinggi di saham tersebut. Mesin virtual Java atau JVM dirancang dengan kodek seluler dalam tampilan. Ini memberi setiap aplikasi lingkungannya sendiri untuk dijalankan. JVM mengambil 2 langkah lebih lanjut untuk melindungi lingkungan lokal. 1. Kelas yang diunduh disimpan secara terpisah dari kelas lokal, mencegah mereka mengganti kelas lokal dengan versi palsu. 2. Bytecode diperiksa validitasnya. Bytecode Java yang valid terdiri dari instruksi mesin virtual Java dari set yang ditentukan. Instruksi juga diperiksa untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menghasilkan kesalahan tertentu ketika program berjalan, seperti mengakses alamat memori ilegal. Non-repudiation adalah nama yang diberikan untuk persyaratan ini. Selain persyaratan di atas yang ditentukan oleh kebijakan keamanan, ada beberapa persyaratan sistem. Ini muncul dari skala internet yang sangat besar yang membuatnya tidak praktis untuk meminta pembeli menjalin hubungan khusus dengan vendor. Karena pentingnya keamanan untuk perdagangan internet dan pertumbuhan pesat dalam perdagangan internet, kami telah memilih untuk mengilustrasikan penggunaan teknik keamanan kripto dengan menjelaskan protokol keamanan standar de facto yang digunakan sebagian besar perdagangan elektronik. Rancang sistem yang aman. Untuk mendemonstrasikan validitas mekanisme keamanan yang digunakan dalam suatu sistem, perancang sistem pertama-tama harus membuat daftar ancaman
metode yang mungkin melanggar kebijakan keamanan, dan menunjukkan bahwa masing-masing dicegah oleh mekanisme yang digunakan. Demonstrasi ini bisa berbentuk argumen informal atau lebih baik bukti logis. 2. Tinjauan teknik keamanan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperkenalkan pembaca pada beberapa teknik dan mekanisme yang lebih penting untuk mengamankan sistem dan aplikasi terdistribusi. Asumsi kasus terburuk dan pedoman desain. 1. Antarmuka web terpapar. 2. Jaringan tidak aman. 3. Batasi masa hidup dan cakupan setiap rahasia. 4. Algoritma dan kode program tersedia untuk penyerang. 5. Penyerang mungkin memiliki akses ke sumber daya yang besar. 6. Minimalkan basis terpercaya. 2. Tinjauan teknik keamanan. 2.1 Kriptografi. Enkripsi adalah proses penyandian pesan sedemikian rupa untuk menyembunyikan isinya. Kriptografi modern mencakup beberapa algoritma aman yang untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. 2.2 Pengguna kriptografi. Kerahasiaan dan integritas. Kriptografi digunakan untuk mencegah kerahasiaan dan integritas dari informasi setiap kali terkena serangan potensial. Misalnya selama transmisi melalui jaringan rentan terhadap penyadapan dan gangguan pesan. 2.3 Sertifikat. Sertifikat digital adalah dokumen yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. 2. Kontrol akses. Daftar kontrol akses untuk mengoptimalkan kontrol akses pada akses berulang ke sumber daya yang sama dan menyediakan mekanisme yang paling rapi untuk implementasi delegasi. 2.5 Kredensial. Kredensial adalah sekumpulan bukti yang diberikan oleh kepala sekolah saat meminta akses ke sumber daya. Sudah cukup, dan ini akan digunakan untuk memeriksa izin kepala sekolah dalam daftar kontrol akses. Seringkali hanya dapat yang diperlukan atau disediakan, tetapi konsepnya dapat digeneralisasikan untuk menangani banyak persyaratan yang lebih halus. 2.6 Firewall. Pendekatan penyediaan akses ke data web pribadi untuk pengguna eksternal berdasarkan mekanisme terowongan web yang dapat diintegrasikan dengan firewall. 3. Algoritma kriptografi. Pesan enkripsi oleh pengirim yang menerapkan beberapa aturan untuk mengubah pesan teks biasa menjadi teks sandi. Pesan enkripsi yang dihasilkan ditulis EKM sama dengan MK. Mendefinisikan algoritma yang mengubah item data dalam teks biasa menjadi item data transkripsi dengan menggabungkannya dengan kunci dan mengubahnya dengan cara yang sangat bergantung pada nilai kunci. Deskripsi dilakukan menggunakan fungsi inverse D yang juga menggunakan kunci sebagai parameter. Algoritma kriptografi. 3.1 Algoritma kunci rahasia atau simetris memberikan kekuatan terhadap serangan brute force yang setara dengan panjang kunci 112 bit cukup untuk masa mendatang, tetapi memiliki kekurangan berupa kinerja yang buruk akibat penerapan 3 kali lipat dari algoritma yang sudah lambat menurut standar modern. 3.2 Algoritma kunci publik atau asimetris. Hanya beberapa skema kunci publik praktis yang telah dikembangkan hingga saat ini. Kunci K dan KD adalah sepasang angka yang sangat besar, dan fungsi enkripsi melakukan operasi seperti eksponensial pada M menggunakan salah satunya. Protokol kriptografi hibrid. Protokol kunci publik cocok untuk perdagangan elektronik karena tidak diperlukan mekanisme distribusi kunci yang aman.
Tanda tangan digital. 4.1 Tanda tangan digital dengan kunci publik. Kriptografi kunci publik diadaptasi dengan baik untuk pembuatan tanda tangan digital karena relatif sederhana dan tidak memerlukan komunikasi apapun antara penerima dokumen dan yang ditandatangani dan penanda tangan atau pihak ketiga manapun. 4.2 Tanda tangan digital dengan kunci rahasia MAC M+K dan mengirimkan dokumen yang ditandatangani M@K adalah MH kepada siapapun yang ingin memverifikasi tanda tangan. 4.3 Mengamankan fungsi intisari. Menggunakan algoritma enkripsi untuk membuat intisari dimungkinkan untuk menggunakan semester algoritma. 4.4 Standar sertifikat dan otoritas sertifikat. Ini mengikat kunci publik ke entitas bernama yang disebut subjek. Pengikatan ada dalam tanda tangan yang dikeluarkan oleh entitas bernama lain yang disebut penerbit. Sertifikat tersebut memiliki masa berlaku yang ditentukan oleh sepasang tanggal. 5. Algoritma pragmatik. Algoritma pragmatik. 5.1 Kinerja kolam berlabel PRB dioptimalkan. Kami memberikan angka berdasarkan yang dipublikasikan oleh Prinell et al. Judul kolam yang menunjukkan kecepatan perangkat yang digunakan untuk tolak ukur ini. Implementasi PRB adalah program assembler yang dioptimalkan secara manual dengan Crypto++ adalah program C++ yang dihasilkan dengan compiler pengoptimalan. Memberikan diskusi yang berguna tentang kekuatan dan kinerja dari algoritma simetri utama. 5.2 Penerapan kriptografi dan tantangan politik. Kriptografi digital yang kuat mengubah situasi itu secara radikal. Tetapi proposal untuk membuat undang-undang mencegah penggunaan kriptografi yang kuat dan tanpa kompromi telah ditentang keras oleh warga dan badan kebebasan sipil yang prihatin tentang dampaknya terhadap hak privasi warga negara. Sejauh ini tidak satu pun dari proposal legislatif ini yang diterima. 6. Studi kasus Needham, Schroeder, Kerberos, TLS 802.11 Wi-Fi. 6.1 Protokol autentikasi Needham, Schroeder. Tujuan dari protokol kunci rahasia yang dikembangkan oleh Needham dan Schroeder. Dalam makalah yang sama, Needham dan Schroeder juga menetapkan protokol berdasarkan penggunaan kunci publik untuk autentikasi dan distribusi kunci yang tidak bergantung pada keberadaan server kunci aman, dan karenanya lebih cocok untuk digunakan dalam jaringan dengan banyak domain manajemen independen seperti internet. Needham dan Schroeder mengusulkan solusi untuk autentikasi dan distribusi kunci berdasarkan server autentikasi yang memasuk kunci rahasia ke klien. 6.2 Kerberos. Penerapan Kerberos dikembangkan untuk digunakan di proyek Athena di MIT, fasilitas komputasi jaringan kampus untuk pendidikan sarjana dengan banyak workstation dan server yang menyediakan layanan kepada lebih dari 5.000 pengguna. Ini digunakan untuk mengautentikasi pengguna dan prinsipal lainnya. Sebagian besar server yang berjalan di jaringan telah diperpanjang untuk meminta tiket dari setiap klien di awal setiap interaksi klien server. 6.3 Mengamankan transaksi elektronik dengan soket yang aman. Komunikasi aman yang di bootstrap untuk memenuhi kebutuhan akan komunikasi yang aman tanpa negosiasi sebelumnya
Saluran aman dibuat dengan menggunakan protokol yang mirip dengan skema hibrid yang disebutkan di bagian 11.3.3. Dengan demikian, saluran aman sepenuhnya dapat dikonfigurasi, memungkinkan komunikasi di setiap arah untuk dienkripsi dan diautentikasi, tetapi tidak memerlukannya, sehingga sumber daya komputasi tidak perlu dikonsumsi dalam melakukan enkripsi yang tidak perlu. 6.4 Kelemahan dalam desain keamanan Wi-Fi IEEE 802.11 yang asli. Kekurangan dan kelemahan desain ditemukan segera setelah standar diterapkan. Kuncinya dapat dikirim ke pengguna baru di saluran yang tidak dilindungi. Seorang pengguna yang ceroboh atau jahat telah mendapatkan akses ke kunci dapat membahayakan keamanan seluruh jaringan, dan ini tidak bisa ditemukan. Stasiun basis tidak pernah diautentikasi, sehingga penyerang yang mengetahui kunci bersama saat ini dapat memperkenalkan pemancar palsu yang dapat menguping, menyisipkan atau merusak lalu lintas apapun. Penggunaan stream cipher yang tidak tepat daripada block cipher. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.